Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 9, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja ya. Dan mudah-mudahan yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ucapkan buat yang baru saja bergabung di channel ini, selamat datang di channel Itu Bagus Bagus. Kalian sedang menonton video seri mengenal browser di mata pelajaran informatika. Oke, pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari bab yang pertama ya, yaitu menjelajahi dunia maya dengan web browser dengan subbab 1, mengenal browser. Namun sebelum kita mulai materi ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apakah kalian sudah sarapan? Apakah kalian sudah mandi? Tentu sudah ya. Oke, itu artinya kalian sudah siap untuk belajar. Baik, para peserta didik kelas 9, bisa kalian lihat di sini skema atau bagan dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, skema yang pertama, lihat, ada menjelajah dunia maya dengan web browser dengan subbab mengenal browser. Nah, dari mengenal browser ini ada turunan-turunannya tuh ya. Ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada apa lagi? Ada Opera dan juga Safari ya. Kemudian tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, kalian diharapkan ya mampu menjelaskan pengertian browser. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan browser yang ada. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengenal CMS ya. Kemudian yang poin yang terakhir, siswa atau kalian dapat membuat blog sendiri. Oke, kita masuk ke subbab 1 tentang mengenal browser. Bisa kalian lihat ya ikon-ikon browser yang tampak. Nah, di sini ada ikon Opera, ada Google Chrome. Mungkin kalian sudah friendly dengan ikon-ikon ini. Nah, browser ya. Browser adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima, pengakses, penyaji berbagai informasi di internet. Browser sendiri menggunakan mesin pencari ya, yang dapat memunculkan informasi apapun di internet. Nah, pada saat kita mengakses sebuah website, itu kita memerlukan sebuah URL ya. Apa sih itu URL itu? Nah, URL itu kepanjangan dari Uniform Resource Locator ya. Uniform Resource Locator. Berfungsi ya, URL itu berfungsi untuk menunjukkan alamat atau link dari web situs yang pengguna cari ya melalui browser. Nah, kemudian apa sih Pak bedanya search engine dengan browser? Nah, fungsi search engine ini secara konteks adalah sebagai pencari data dan informasi. Informasi apa Pak? Informasi berupa pendidikan, kesehatan, berita ya, hiburan dan lain sebagainya yang user atau pengguna inginkan. Kemudian perbedaan browser dan search engine adalah browser merupakan perangkat lunak, sedangkan search engine adalah bagian dari browser itu sendiri yang sudah pasti digunakan saat menggunakan internet. Nah, di sini ada jenis-jenis browser ya. Jenis-jenis browser yang pertama apa? Ada Mozilla Firefox ya. Tampak gambar yang kalian lihat tuh, ikonnya seperti serigala sedang membelakangi ya. Mozilla Firefox merupakan browser buatan Yayasan Mozilla dan para ratusan sukarelawannya ya. Mozilla Firefox ini aslinya bernama Phoenix ya. Rilis pada tanggal 9 November 2004 dan merupakan sebuah browser yang dapat digunakan secara gratis. Kemudian browser ini mempunyai tampilan yang mudah dipahami oleh user atau pengguna. Selain itu,
tingkat kepopulerannya dan penggunaan browser ini sangat tinggi ya pada komputer rumahan atau personal komputer. Terus kelebihannya apa aja Pak dari Mozilla Firefox ini Pak? Kelebihan yang pertama ya, tampilannya yang friendly atau mudah dipahami ya. Kedua, fitur-fitur browser yang cukup banyak. Kemudian kelebihan yang ketiga, apalagi? Penggunaan kapasitas RAM yang tidak begitu besar. Kemudian yang keempat, akses yang begitu cepat pada saat kita menelusuri website. Kemudian yang kelima, hasil cetak halaman secara otomatis ya. Otomatis diperkecil kalau seandainya halaman yang akan kita cetak itu besar. Kemudian selain Mozilla Firefox, apalagi jenis-jenis browser? Yang kedua adalah Google Chrome ya. Google Chrome, mungkin kalian sudah familiar ya dengan Google Chrome. Nah, Google Chrome ini, browser ini dikembangkan oleh pihak Google yang dirilis pertama kali pada tahun 2008. Nah, sebelum dikembangkan ini, browser ini dulunya dikenal dengan nama Chromium ya. Sebelum menjadi Google Chrome, dulunya bernama Chromium. Kemudian performanya yang bagus, kecepatannya yang tinggi dalam proses akses, maka banyak pengguna yang memilih menggunakan Google Chrome ya. Kemudian Google Chrome ini mempunyai tingkat keamanan yang begitu tinggi dan tampilan yang mempunyai desain unik, mampu menarik minat pengguna atau user. Ya, contohnya mungkin kalian pernah lihat ya, browser Google Chrome ini dia mengikuti momen-momen yang ada. Contohnya pada saat momen-momen Hari Kartini misalkan, itu di browser Google Chrome-nya suka muncul icon-icon atau animasi-animasi yang berunsur Nusantara ya. Kalian mungkin pernah menemukan seperti itu. Kemudian pada Google Chrome sendiri itu terdapat fitur lengkap ya, seperti extension tambahan, membuat pengguna merasakan pengalaman browsing yang menyenangkan. Oke, tadi kita sudah bahas kelebihan dari Google Chrome. Terus kelemahannya apa Pak? Ada kelebihan, ada kelemahan. Kelemahan browser Chrome ini itu salah satunya adalah penggunaan kapasitas RAM komputer yang cukup besar ya. Dia memakan banyak RAM. Oke, tadi kita sudah bahas Mozilla, kita sudah bahas Google Chrome. Yang ketiga adalah Internet Explorer. Internet Explorer pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft ya, perusahaan Microsoft. Nah, browser satu ini pernah menduduki peringkat 1 sebagai browser terbaik pada masanya. Nah, dari segi tampilan juga Internet Explorer ini itu cukup sederhana ya. Sayangnya saat ini Internet Explorer itu sudah banyak ditinggal oleh para pengguna. Dan kabarnya juga Internet Explorer ini akan dipensiunkan oleh perusahaan Microsoft yang nantinya pada tahun 2022 ya dia akan dipensiunkan. Kemudian ada apa lagi? Ada Opera. Browser ini merupakan salah satu browser yang sangat populer digunakan pada perangkat telepon genggam versi mininya ya. Kemudian browser ini juga muncul versi PC-nya, versi komputernya dengan kecepatan yang ya mumpuni lah untuk mengakses sebuah website. Nah, browser ini digunakan secara umum pada tahun 96. Ada apa lagi selain 4 tadi? Ada Safari. Safari adalah browser buatan Apple Inc. Corporation yang menawarkan fitur eksklusif ya. Awalnya Safari hanya digunakan khusus pada sistem operasi Mac OS. Namun pada saat ini ya, user dapat menggunakan dengan sistem operasi lain seperti Windows ya. Keistimewaan browser ini adalah kita bisa membuka file PDF walaupun di perangkat kita tidak terinstall atau belum terinstall program pembaca file PDF ya. Oke, baik para peserta dari kelas 9, tadi kita sudah
menyebutkan berbagai macam jenis-jenis browser. Yang pertama apa? Yang pertama ada Mozilla. Yang kedua ada Google Chrome. Yang ketiga ada apa? Internet Explorer. Yang keempat ada Opera. Dan yang kelima adalah Safari. Dari jenis-jenis browser ini, itu kurang lebihnya sama ya fitur-fitur yang diberikan oleh browser tersebut. Salah satunya ada tablet browsing ya. Tablet browsing adalah fitur yang mengakomodasi kebutuhan dengan menyediakan banyak tab ya. Jadi kalian bisa membuka website dengan tab yang banyak secara bersamaan. Kemudian ada fitur autofill ya, autofill. Dengan fitur ini browser dapat menyimpan dan mengisikan secara otomatis sejumlah data seperti nama, seperti email, seperti kata sandi, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian ingin login email kalian, akun kalian tidak perlu lagi mengetik ulang email atau password atau kata sandi kalian ya. Dengan fitur autofill, nanti dengan sendirinya, dengan otomatis email kalian, kata sandi kalian nanti sudah terisi. Namun ini rentan sekali hacking ya, pembajakan data. Jadi buat kalian harus hati-hati sekali dalam menggunakan browser. Kemudian fitur yang ketiga adalah bookmarks, bukan bookmarks ya. Adalah sebuah fitur atau fasilitas pada browser untuk menyimpan nama atau alamat website, sehingga kita nggak perlu lagi menghafal nama-nama website yang begitu banyak. Jadi kita tinggal bookmark aja. Oke, kita sudah belajar tentang mengenal browser. Kemudian ada fitur keamanan ya. Fitur keamanan masing-masing browser saya kira sama ya. Fitur keamanan mungkin agak beda dikit. Seperti pop-up blocker, ada anti spyware, antivirus, anti phishing, dan clear data. Masing-masing mempunyai sistem keamanan tersendiri, cuman umumnya sama. Nah, kita sudah belajar subbab 1 ya, mengenal browser. Nah, sekarang di sini ada tugas ya. Sudah terlampir LKPD 1 ya, Mapel Informatika di Google Class kalian. Nanti kalian bisa cek ya Google Class kalian. Saya sudah lampirkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti dibaca saja instruksinya. Kalau kalian mengikuti video ini, pasti kalian bisa jawab ya LKPD-nya. Nanti kalian cek di Google Class-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, yang Bapak berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.